Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ada sukacita ya. Jadi tersenyum terus Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan saat ini karena Tuhan selalu baik dan Tuhan membawa hidup kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Dalam segala perkara yang kami alami Tuhan, kami cakap untuk menanggungnya semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan belajar kembali bersama-sama di dalam kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Efesus 2 ayat 8 dan sampai 9, dan saya akan memberikan judul yaitu Anugerah. Haleluya. Saya baca Bapak Ibu ya. 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Ayat ini menjadi ayat hafalan waktu saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah di Lawang ya, di Lawang Malang. Setiap Sabtu kita harus hafalan. Salah satunya Efesus 2 ayat 8-9 ya, lalu Titus 3 ayat 5. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini menulis surat ini ditujukan untuk jemaat yang ada di Efesus. Dalam kondisi Rasul Paulus di penjara, tapi kasihnya kepada jemaat di Efesus begitu besar ya. Sebab karena kasih karunia. Nah, kasih karunia itu kita semua tahu itu pemberian Allah ya. Pemberian Allah yang diberikan kepada manusia, yang manusia itu sebenarnya tidak layak untuk menerima, tidak pantas untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi dengan inisiatif Tuhan sendiri, dengan idenya Tuhan sendiri, dengan keinginannya Tuhan sendiri, kasih karunia diberikan kepada manusia. Sehingga manusia diselamatkan melalui imannya, melalui mulutnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma, kembali ditulis oleh Rasul Paulus ya. Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Diselamatkan itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang yang mau meresponi pemberian Allah itu sepenuhnya melalui Kristus di kayu salib. Waktu Dia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk menanggung segala dosa-dosa manusia di muka bumi ini ya. Dia disalib, mencurahkan darahnya, nyawanya untuk menebus dosa kita, maka kita diselamatkan. Lalu waktu kita menerima keselamatan itu, iman kita harus meresponi. Nah, kembali lagi iman kita harus ada respon dari hati kita. Hati yang percaya penuh pada Kristus. Jangan sampai kita sudah terima Yesus tapi masih mendua hati, masih setengah-setengah percayanya. Kalau Kristus itu mati disalib, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Ya, harus beriman, harus percaya. Di sini dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu loh ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena kenapa? Karena tidak bisa dicapai dengan perbuatan. Waduh. Kalau bekerja itu kan kita, fisik kita bekerja ya. Dengan aktivitas berarti perbuatan ya yang kelihatan gitu. Bukan dengan perbuatan baik kita. Saya dulu juga diajari Bapak Ibu ya. Kalau kamu berbuat baik, maka timbangan itu akan lebih berat yang baik. Lah wong saya ini banyak sekali dosa, banyak sekali melakukan kejahatan, banyak sekali melakukan pelanggaran. Otak saya kadang kotor, bukan kadang, sering kotor.
hati saya juga busuk, mana bisa timbangannya itu lebih berat yang apa? Yang baik. Balance saja belum tentu. Itu saya Bapak Ibu ya. Maka waktu Tuhan datang memberikan kasih karunia-Nya, saya ada respon. Saya terima karena saya percaya, logika saya mengatakan, maksud saya ya, akal sehat saya berpikir, saya ini orang miskin, mau berbuat baik loh, apa ya bisa lah, wong untuk dimakan aja mengkais-kais, mencari sana sini tambal sulam, lah kok mau berbuat baik, menolong terbatas. Nah itu saya Bapak Ibu ya. Lalu saya responi kasih karunia dari Allah, anugerah Allah itu saya responi dengan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Ya, saya terima hadiah dari Tuhan tuh. Ya sini Tuhan, Tuhan kasih saya, ya langsung saya tangkap, saya masukkan dalam hati saya. Amin Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya saya tidak akan bisa mencapai untuk ke surga dengan perbuatan baik saya. Hanya karena pemberian Allah, hadiah yang istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya, melalui Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, firman Tuhan dikatakan begitu. Ya. Murni itu dari Tuhan. Kalau dulu saya berpikir, wah masuk surga itu susahnya nggak ketulungan, harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim, titian rambut dibelah 7, wah dibelah 7. Jalan di apa itu tambang saja nggak bisa, nah, rambut dibelah 7 suruh lewat goyang-goyang, saya mana bisa. Saya berpikir keras waktu itu, ya, berpikir keras, bagaimana ya, tanpa saya menyudutkan atau mendiskreditkan kepercayaan lain, tidak Bapak Ibu ya, ini saya sendiri ya. Saya berpikir keras, gimana ya saya, apa ya bisa, saya ini bisa, apa bisa, ya. Udah miskin, orang tua juga pas-pasan, kerja juga bapak saya cuman becak, mau kasih apa-apa ya bisa, tenaga saya, apa ya orang percaya saya tolong. Nah itu ya, terus otak saya berpikir, hingga pada saatnya Tuhan memberikan saya hadiah yang istimewa dalam kehidupan saya serta bapak ibu saya dan beberapa saudara saya. Langsung kita tangkap, blok, terima, udah gak saya lepas sampai sekarang. Nah itu Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita, waktu kita sudah diselamatkan, waktu kita menerima anugerah dari Tuhan, kita menyadari ya, tanpa Tuhan ya, kita tidak bisa mencapai rumah kita di surga, dan nanti kita akan bertemu bersama-sama dengan Bapa yang kekal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Oleh karena itu, hanya oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Kenapa? Iman yang sejati akan menghasilkan perubahan dalam hidup kita, hidup yang nyata sebagai bukti dari iman kita, ya, dari anugerah tersebut yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan maksudnya, anugerah yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya bahagia, saya sukacita meskipun banyak masalah, tantangan, tekanan, tetapi saya percaya ya, kado yang begitu istimewa itu membuat saya bisa dan kuat hingga saat ini. Bapak Ibu juga kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap semangat dan tetap pegang teguh kado itu sampai kita berjumpa dengan Sang Pemberi kado itu nanti Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh beruntung Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau. Dengan segala kebaikan Tuhan, kami terima anugerah dari Tuhan, sehingga jiwa kami boleh diselamatkan. Dan kami merasakan ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ada banyak dalam perjalanan hidup kami, suka dan duka,
yang terkadang kami tidak mampu untuk melewati. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang selalu membangkitkan semangat kami. Engkau selalu hadir di saat kami mulai lelah, kami mulai lemah, kami mulai terpuruk. Engkau mengangkat kami. Dan kiranya kasih karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang begitu indah, kami tetap pegang teguh. Dan kami tidak pernah melepaskan, itulah janji kami Tuhan. Karena begitu berartinya pemberian Tuhan, begitu istimewanya pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap bersemangat dan tetap pegang teguh hadiah dari Tuhan, haleluya, amin.